Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 251-255, Mentor Iblis, 251 Bab 251. Mentor Iblis. Kalau begitu kita pergi juga. Kalian ikuti saya. Instruktur Dingeli, kami pergi dulu. Apakah Anda punya pengaturan lain? Wen Xiu memberi Sania Dingeli senyuman lembut dan pendiam. Aku akan memberitahu kalian setelah kita selesai berlari. Nada suara Sania Dingeli tenang. Baiklah, katanya. Wen Xiu melambaikan tangannya pada anggota timnya dan yang lainnya, memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Respon aktif Wen Xiu juga dengan cepat memantapkan posisi kepemimpinannya dalam tim. Namun, dia tidak memiliki aura alami dan temperamen mulia seperti yang dimiliki Henry Sword. Saat ini, ketika dia memesan yang lain, itu membuat semua orang merasa sedikit jijik. Identitas orang misterius X bukanlah identitas biasa. Hal ini dapat dilihat dari semua aspek, sehingga para siswa memiliki rasa hormat terhadap orang misterius X. Tapi apakah Wen Xiu itu? Dia sedikit lebih luar biasa dibandingkan peserta pelatihan lainnya dalam hal penampilan. Mereka semua adalah peserta pelatihan biasa, jadi mengapa Wen Xiu bersikap seperti seorang pemimpin saat ini? Apakah dia layak? Meskipun semua orang tidak memiliki kesan yang baik terhadap Wen Xiu, tidak ada yang ingin menonjol. Jika mereka menimbulkan masalah pada hari pertama pelatihan, penonton tidak hanya akan membenci mereka, tetapi juga akan membuat marah Sania Dingeli. Semua peserta pelatihan pergi bersama Wen Xiu, meninggalkan Sania Dingeli sendirian di kelas. Sutradara Jin, yang bertanggung jawab atas pembuatan film, mengatur agar beberapa anggota tim mengikuti para peserta pelatihan sementara dia dan seorang asisten kecil terus mengikuti Sania Dingeli. Sania Dingeli melihat arlojinya, bangun, dan pergi ke supermarket terdekat untuk membeli beberapa kotak air. Direktur Jin tidak bisa tidak memuji, Instruktur Dingeli, Anda peduli dengan para siswa. Hal semacam ini bisa diserahkan kepada staf. Anda bahkan harus melakukannya secara pribadi. Ini sulit bagimu. Sania Dingeli tersenyum ke arah kamera. Ini tidak sulit bagi saya, para siswalah yang keras padaku. Mereka mungkin menyesal memilihku sebagai mentor iblis mereka sekarang. Bagaimana itu bisa terjadi? Guru yang tegas akan menghasilkan murid yang cemerlang. Anak-anak akan memahami usaha keras Anda di masa depan, Mentor Ding. Instruktur Dingeli, ada tangga di sini, tolong hati-hati. Sania Dingeli dan Direktur Jin mengobrol sambil berjalan dan segera tiba di bawah. Mereka melihat Henry Sword memimpin anggota timnya berlari melewati gedung asrama tempat pelatihan. Pangkalan pelatihan tidak memiliki lapangan, jadi para peserta pelatihan berlari mengelilingi beberapa gedung. Mereka telah berlari lebih dari 20 menit. Beberapa peserta pelatihan dengan kebugaran fisik yang lebih lemah sudah selambat siput. Satu demi satu, mereka meratap dan memohon kepada Henry Sword untuk memperlambat kecepatannya. Kapten, berapa lama kita harus lari? Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Henry Sword yang berlari di depan tim masih terlihat sangat santai. Bahkan nafasnya pun sangat stabil. Terlihat jelas bahwa dia telah berolahraga secara teratur. Dia tampak sedikit meremehkan anggota timnya. Dia berbalik dan berlari mundur sambil mendesak, bisakah kalian cepat? Aku belum pernah berlari sepelan ini dalam hidupku. Siput di tanah hampir melampauimu. Kapten, saya benar-benar tidak bisa lari lagi. Saya merasa seperti saya akan pingsan. Apakah saya di sini untuk pertunjukan bakat atau pelatihan militer? Salah satu anggota tim berkata dengan lemah. Itu benar, saya juga tidak melihat instruktur lain membiarkan peserta pelatihan berlari. Apa yang sedang dipikirkan Instruktur Dingeli? Anggota tim lainnya mau tidak mau mulai mengeluh. Apa yang baru saja Anda katakan? Ketika dia mendengar orang-orang ini berbicara buruk tentang Sania Dingeli, wajah Henry Sword langsung menjadi gelap. Jika Anda tidak mau datang, Anda bisa tersesat. Sania Dingeli adalah gurumu, apakah dia akan menyakitimu? Ekspresi Henry Sword terlalu menakutkan. Dia awalnya adalah tipe bos tiran yang sedingin es dengan tulisan, saya tidak bisa dianggap enteng, di seluruh wajahnya. Sekarang dia marah, dia bahkan lebih menakutkan dari Asura. Anggota tim yang dia tatap sangat ketakutan hingga kakinya hampir lemas.
Dia buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan, saya tidak bermaksud seperti itu. Mata Henry Sword sedikit menyipit. Dia berani menjelek-jelekkan rubah kecil di belakang punggungnya. Apakah dia mengira dia sudah mati? Henry Sword baru saja hendak memberi pelajaran kepada pihak lain ketika dia mendengar suara Sania Dingeli. Apa yang sedang kalian lakukan? Sania Dingeli berjalan dari kejauhan. Dia melihat suasananya tidak tepat dan segera datang untuk menanyakan situasinya. Ketika Henry Sword melihat Sania Dingeli, dia mengerutkan kening dan memberikan tatapan mengancam kepada anggota timnya. Kemudian, dia menoleh ke Sania Dingeli dan berkata, tidak ada, saya hanya bermain-main. Bab 252. Meremehkan. Sania Dingeli masih ragu dan menatap anggota tim yang masih gemetar. Mengapa dia merasa bahwa orang X yang menindas dan misterius inilah yang menindas anggota timnya? Sania Dingeli memberikan senyuman hangat kepada anggota tim. Apa yang baru saja terjadi? Apakah kalian bertengkar? Atau ada konflik? Saat dia melihat Sania Dingeli tersenyum begitu lembut pada orang lain, wajah Henry Sword langsung menjadi gelap. Rasa tidak senang dan cemburu membuncah di hatinya. Henry Sword tidak menyangka Sania Dingeli tidak akan mempercayai kata-katanya atau bahkan tersenyum pada orang lain. Tidak, Kapten hanya memintaku untuk mengikuti semua orang. Kami tidak memiliki konflik. Saya sangat menyukai kaptennya. Ketika anggota tim yang gemetar melihat mata dingin Henry Sword, mereka segera menggelengkan kepala dengan panik, menyangkal dugaan Sania Dingeli. Melihat pihak lain tidak mau memberitahunya, Sania Dingeli tidak melanjutkan bertanya. Baiklah kalau begitu, karena tidak terjadi apa-apa, kalian istirahatlah dan lakukan beberapa latihan peregangan. Nanti, kalian akan kembali bersama yang lain. Setelah mengatakan itu, Sania Dingeli menoleh dan melihat seorang pria jangkung dan tampan menatapnya dengan tangan disilangkan. Matanya tampak dipenuhi ketidakpuasan dan sedikit keluhan. Keluhan kecil itu dengan cepat menghilang. Sania Dingeli merasa dia pasti salah. Pria di depannya adalah seorang ahli alami. Dia tidak terlihat seperti tipe orang yang memiliki emosi lemah. Henry Sword melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka pergi mengambil air. Dia masih ingin berbicara sedikit dengan Sania Dingeli. Setelah anggota tim pergi, Henry Sword hendak berbicara ketika sebuah suara ceria dan penuh harap terdengar, Instruktur Dingeli, saya sudah memimpin mereka berlari 8 putaran. Saya melihat tim pertama pergi untuk mengambil air. Bisakah kita istirahat juga? Sania Dingeli menoleh dan melihat mata berbinar Wen Xiu menatapnya. Mungkin karena mereka berlari terlalu lama, Wen Xiu sedikit terengah-engah saat berbicara. Keringat juga mengucur dari keningnya, dan dadanya naik turun dengan hebat. Wen Xiu memandangnya, matanya dipenuhi antisipasi murni seolah-olah dia adalah seorang anak yang telah melakukan perbuatan baik dan ingin dipuji. Tatapan seperti ini terlalu tidak berbahaya dan dapat dengan mudah membangkitkan hasrat wanita untuk melindungi. Bahkan wanita yang paling tidak berperasaan pun akan berhati lembut di bawah tatapan seperti itu. Sania Dingeli hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, dia luar biasa, dia sangat pandai berakting. Meskipun Sania Dingeli tidak ingin mengganggu Wen Xiu, sejauh ini Wen Xiu tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak bisa mempersulit Wen Xiu di depan para peserta pelatihan. Terlebih lagi, dia harus menaruh kebencian pada Wen Xiu. Oleh karena itu, Sania Dingeli hanya bisa menahan rasa jijiknya dan menunjukkan senyuman lembut pada Wen Xiu. Ini sulit bagimu. Kalian bisa pergi ke sana dan mengambil air untuk diminum. Baiklah, Instruktur Dingeli. Ngomong-ngomong, bolehkah aku mengambilkanmu sebotol air juga? Setelah Wen Xiu selesai berbicara, dia tampak sedikit malu sambil menundukkan kepalanya dengan wajah merah. Kemudian, dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Sania Dingeli, tampak seperti siswa laki-laki murni yang gugup dan pemalu. Sania Dingeli merasa jijik melihat topeng munafik Wen Xiu. Dia hendak menolaknya ketika suara dingin Henry Sword dengan sedikit nada kesal terdengar. Apakah kamu sudah selesai? Senyuman sempurna di wajah Wen Xiu membeku, dan sedikit kebencian melintas di matanya. Dia dengan polosnya tersenyum dan berkata pada Henry Sword, ada apa? Tidak bisakah aku menunjukkan kepedulian pada Instruktur Dingeli? Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu. Instruktur Dingeli bahkan tidak mengatakan apapun. Tidak sopan jika kamu menyela pembicaraan kita seperti ini, oke. Di mata Henry Sword, Wen Xiu hanyalah seorang badut yang munafik dan menggelikan. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Wen Xiu, tapi dia sedikit kesal karena dia telah mengganggu waktunya bersama Sania Dingeli,
dan juga tatapan menjijikkan dan licik yang dia miliki ketika dia melihat ke arah Sania Dingeli. Pertama-tama, kaulah yang menyela pembicaraan kita. Selain itu, Nona Ding adalah mentor selebriti, bukan terserah padamu, sebagai anggota tim pertempuran, untuk peduli padanya. Henry Sword dengan nada menghina mendengus, kamu datang ke sini dengan mengandalkan kemampuanmu. Jangan berpikir untuk menaiki tangga sosial sepanjang hari. Saya membenci pria yang paling bergantung pada wanita. Kamu, wajah Wen Xiu memerah karena marah saat dia mengertakkan gigi. Saat dia hendak membuka mulut untuk membantah, Sania Dingeli angkat bicara, kita semua akan menjadi rekan satu tim di tim pertempuran yang sama di masa depan, jadi berhentilah berdebat. Wen Xiu, kamu bisa membawa anggota timmu ke sini terlebih dahulu. Sania Dingeli sepertinya berusaha meredakan konflik di antara mereka, tapi dia diam-diam membalas bantahan Wen Xiu. Tidak dapat melampiaskan kemarahan di dalam hatinya, Wen Xiu sangat marah hingga ekspresinya berubah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menatap Henry Sword sebelum berbalik dan pergi. Bab 253. Apakah Anda peduli tentang saya? Setelah Wen Xiu pergi, Sania Dingeli menoleh untuk melihat Henry Sword, matanya berbinar sambil tersenyum. Aku tidak menyangka kamu akan bersikap tidak sopan. Dia bukan kamu, kenapa aku harus sopan? Henry Sword awalnya sedikit tidak senang, tetapi ketika dia melihat senyum cerah seperti mawar Sania Dingeli, semua emosinya langsung menghilang. Namun, Sania Dingeli ragu-ragu sejenak tetapi masih berkata, bagaimanapun, ini adalah kamp pelatihan. Sebaiknya Anda tidak menimbulkan masalah. Sangat mudah untuk membentuk kelompok kecil di tempat yang ramai. Akan merepotkan jika seseorang tidak menyukaimu. Sania Dingeli hanya mengingatkan Henry Sword akan niat baik. Dia tahu bahwa pria di depannya tidak tahu bagaimana mengendalikan emosinya dan tidak peduli dengan siapapun di sini. Kepribadian seperti ini akan dengan mudah menarik kebencian, terutama di industri hiburan yang hati orangnya tidak bisa ditebak. Akan lebih mudah baginya untuk menarik masalah. Setelah mendengar kata-kata Sania Dingeli, Henry Sword mengangkat alisnya dan tersenyum. Senyumannya arogan dan sombong hingga ekstrim. Apakah menurutmu aku takut? Setelah jeda, Henry Sword sepertinya memikirkan sesuatu. Senyumannya berangsur-angsur menjadi lucu, dan dia memandang Sania Dingeli dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Pria itu tampak sempurna saat tersenyum, terutama saat mengenakan pakaian olahraga berwarna-warni dan cerah. Tanpa aura dingin dan elit yang biasa ia kenakan dalam setelan jas, ia lebih terlihat seperti remaja ceria dalam drama idola kampus yang membuat hati banyak gadis muda berdebar dan menjerit. Senyumannya seolah mampu menyinari hati para gadis muda. Sania Dingeli tidak tahu kenapa, tapi ritme detak jantungnya tampak sedikit kacau. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan terbatuk. Kamu adalah murid tim pertarunganku. Bukankah normal bagiku untuk mengingatkanmu? Terlebih lagi, Anda adalah orang pertama yang menanggapi permintaan saya di ruang pelatihan. Saya harus berterima kasih. Justru karena Henry Sword adalah orang pertama yang menanggapi permintaan Sania Dingeli, maka yang lain menghilangkan sebagian pemikiran perlawanan mereka. Seringkali, dalam sebuah kelompok, orang pertama yang menonjol selalu mampu membimbing orang-orang di belakang. Jika orang pertama yang berdiri bukanlah Henry Sword, yang mengemukakan pendapat berlawanan, maka mereka yang tidak puas mungkin akan berani menolak. Sekalipun mereka tidak berani mempertanyakan pengaturan Sania Dingeli secara langsung, mereka tetap akan mengatakan bahwa Sania Dingeli tidak profesional secara pribadi. Lagi pula, anggota tim lainnya mungkin sudah berlatih menyanyi dan menari. Siapa yang akan keluar untuk lari pagi? Jadi, aku terlalu memikirkan banyak hal. Henry Sword tersenyum acuh tak acuh. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat daun telinga Sania Dingeli yang indah sepertinya telah diwarnai dengan sentuhan merah jambu. Senyuman di matanya semakin dalam. Kapten, apakah Anda ingin air? Suara hati-hati tiba-tiba terdengar. Sania Dingeli mengangkat kepalanya dan melihat bahwa peserta pelatihan itulah yang baru saja mengalami konflik dengan Henry Sword. Dia memegang sebotol air dan menatap Henry Sword dengan gugup. Henry Sword tertegun sejenak. Lalu, dia dengan angkuh mengangkat dagunya. Peserta pelatihan buru-buru menyerahkan air kepada Henry Sword, dan kecemasan di matanya berubah menjadi kegembiraan. Kapten, aku akan kembali dulu. Hubungi saya jika ada sesuatu. Melihat peserta pelatihan yang melarikan diri, Sania Dingeli menyadari bahwa kekhawatirannya tidak diperlukan.
Jika orang lain yang sombong seperti Henry Sword, dia mungkin akan menyimpan dendam. Namun, ada tipe orang yang terlahir dengan aura kuat seorang raja. Saat berhadapan dengan orang seperti itu, reaksi pertama orang lain bukanlah tidak yakin atau menolak, melainkan tunduk dan mengakui. Semua manusia mengagumi yang kuat. Hewan akan memilih yang kuat untuk menjadi pemimpin spesiesnya, begitu pula manusia. Mereka lebih suka mengikuti yang kuat tetapi juga tanpa sadar berusaha menyenangkan yang kuat. Henry Sword tidak menyangka Sania Dingley akan berpikir terlalu banyak. Di dunianya, banyak orang yang berinisiatif untuk mengikuti dan menyenangkannya, sehingga dia sudah terbiasa dengan itu semua. Henry Sword membuka tutup air mineral dan menyerahkannya kepada Sania Dingley dengan sopan. Sania Dingley tertegun sejenak sebelum dengan sopan menolaknya. Kemudian, keduanya berjalan menuju ruang tempat para trainee beristirahat. Tidakkah menurutmu X dan instruktur Dingley cukup cocok? Di tengah kerumunan, seorang peserta pelatihan tiba-tiba menghela nafas. Semua orang berbalik dan melihat Sania Dingley dan Henry Sword berjalan mendekat. Di belakang mereka ada matahari terbit, dan sinarnya yang lembut menyinari mereka berdua. Seolah-olah ada cahaya lembut yang menyaring adegan tersebut, dan itu juga membuat adegan tersebut tampak seperti ditakdirkan menjadi adegan dari drama kehidupan cinta. Bab 254. Siapakah Hex? Sutradara selanjutnya juga dengan cepat menemukan dampak visual yang kuat ini. Ia dengan bersemangat mengarahkan tim kamera jarak jauh untuk mengabadikan pemandangan dua orang yang berjalan bersama dan juga beberapa bidikan close-up kedua orang tersebut dari samping. Dalam video tersebut, angin sepoi-sepoi bertiup. Sania Dingley menyipitkan matanya dan merapikan rambutnya yang tertiup angin. Tindakannya alami dan menawan. Lehernya yang ramping seperti angsa begitu putih hingga tampak bersinar di bawah sinar matahari. Kulitnya sangat bagus sehingga tidak ada kekurangan di bawah kamera definisi tinggi. Ia bagaikan dewi kecantikan yang turun ke dunia, bahkan rambutnya pun memancarkan aura menawan. Henry Sword, yang berdiri di sampingnya, tidak kalah dalam hal apapun. Selain fitur wajahnya yang sempurna, temperamen pria tersebut membuat orang tak bisa berpaling. Setiap gerakannya membawa keanggunan dan ketenangan seorang bangsawan. Untuk sesaat, sutradara Jin lupa bahwa variety show ini adalah pertunjukan bakat. Dia ingin memfilmkan mereka berdua dari semua sudut. Ia yakin penonton akan terkesima dengan adegan keduanya tampil bersama. Para peserta pelatihan terus berdiskusi. Itu benar. Sayang sekali saya tidak membawa ponsel saya. Akan sangat bagus jika saya bisa memfilmkan adegan ini. Menurut kalian siapa X itu? Menurutku dia seperti tuan muda dari keluarga kaya. Dia mungkin di sini untuk merasakan hidup, kan? Tentu saja. Saya melihat jam tangan custom made yang dia kenakan. Jam tangan itu sudah lama dihentikan produksinya, dan konon hanya ada 23 unit di dunia. Apa maksudnya? Uang mungkin tidak bisa membelinya. Itu tak ternilai harganya. Apakah itu berlebihan? Ya Tuhan, dia kaptenku. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya berada di bawah tekanan besar. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Tiba-tiba, terdengar cibiran. Kedengarannya agak mendadak, apa, tuan muda? Jangan menebak-nebak kalau kamu belum pernah melihat dunianya, oke? Dan jam tangan yang jumlahnya terbatas 23 di dunia. Menurutku itu palsu. Jika dia seorang tuan muda, bagaimana mungkin dia tidak terkenal? Tidak peduli apa, dia harus sering muncul di media, kan? Orang yang berbicara adalah Wen Xiu. Suasana hatinya sudah buruk setelah diejek oleh Henry Sword, tetapi sekarang orang-orang di sekitarnya mendiskusikan betapa serasinya Henry Sword dan Sania Dingley, dia merasa lebih buruk. Meskipun Wen Xiu tahu bahwa temperamen Henry Sword tampaknya tidak biasa, dia tidak menyangka status Henry Sword akan setinggi itu. Mengapa orang kaya dari kelas atas datang ke pertunjukan bakat biasa? Yang paling dipedulikan orang kaya adalah status dan wajah mereka. Terlalu merendahkan martabat jika bersaing dengan sekelompok peserta pelatihan. Henry Sword mungkin adalah generasi kedua yang kaya raya. Meskipun dia kaya, dia tidak sekaya itu. Ada begitu banyak orang kaya di dunia ini, apa yang membuat kamu terkejut? Orang-orang ini belum pernah melihat dunia. Kata-kata Wen Xiu membuat para peserta pelatihan di sekitarnya terdiam beberapa saat. Sebagian besar peserta pelatihan tidak terlalu menyukai Wen Xiu karena ketika Wen Xiu berbicara, dia selalu bersikap bahwa semua orang harus mendengarkannya. Namun, Wen Xiu sendiri tidak lebih kuat dari peserta pelatihan lainnya.
Dia tidak meyakinkan semua orang di dalam hati mereka, tetapi karena mereka tidak ingin menimbulkan masalah, mereka tidak memiliki konflik dengannya. Melihat tidak ada orang di sekitarnya yang membantah perkataannya, Wen Xiu semakin senang dengan dirinya sendiri untuk saat ini. Saya pikir kalian harus khawatir bahwa orang ini tidak memiliki bakat untuk tampil sama sekali saat pertama kali dia naik panggung. Dia pastinya tidak bisa menyanyi atau menari, lalu bagaimana jika dia menahan kita? Pertunjukan berskala besar yang akan datang sangat penting bagi kita semua. Saya tidak ingin berada di tim yang sama dengan seseorang yang tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan dengan memujinya. Setelah mendengar perkataan Wen Xiu, beberapa peserta pelatihan mulai merasa bahwa perkataannya masuk akal. Misterius X memang belum menunjukkan kekuatannya, namun ia hanya menunjukkan bahwa dirinya tidak berada di posisi yang sama dengan para trainee lainnya. Jika orang ini tidak bisa menyanyi atau menari, dia pasti akan berada di posisi terbawah dalam tim, dan pada saat itu, dia pasti akan melibatkan peserta pelatihan lainnya. Saya kira X tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia bisa menjadi pemain misterius jika dia tidak memiliki kartu truf? Grup festival tidak mungkin menemukan seseorang yang tidak dapat melakukan apapun untuk menimbulkan masalah, bukan? Seseorang membalas. Wen Xiu melirik pria itu. Orang ini kebetulan adalah anggota tim orang X dan baru saja mengirimkan air kepada orang X. Dia mungkin ingin menjilat orang X karena dia adalah pewaris generasi kedua yang kaya. Dasar idiot yang tidak punya otak. Akankah dia berharap X akan menghadiahinya tulang jika dia menjilat seseorang yang tidak berguna? Bab 255. Pelajaran pertama. Mengapa tidak mungkin? Itu hanya gimmick dari grup festival, dan mungkin dipaksa masuk oleh ibu kota. Wen Xiu tertawa dingin. Ini adalah pertunjukan bakat. Hanya orang-orang yang mampu yang mempunyai kesempatan untuk bersinar. Orang ini akan tersingkir di babak pertama. Tunggu dan lihat saja. Semua peserta pelatihan terlibat dalam diskusi panas. Ketika Sania Dingeli dan Henry Sword tiba, Sania Dingeli memberikan senyuman penasaran dan ramah kepada para siswa dan bertanya, apa yang kalian bicarakan? Ceritakan padaku tentang hal itu sehingga aku bisa mendengarnya. Setelah Sania Dingeli selesai berbicara, para peserta pelatihan segera menoleh untuk melihat X misterius yang berdiri di samping Sania Dingeli. Mata mereka dipenuhi rasa malu, rasa ingin tahu, kebingungan, keraguan, dan emosi rumit lainnya. Sania Dingeli segera mengerti apa yang sedang terjadi. Para peserta pelatihan baru saja membicarakan tentang Henry Sword, dan mereka mungkin mencoba menebak identitasnya. Sania Dingeli juga memperhatikan bahwa banyak orang sepertinya meragukan orang misterius X. Ini tidak mungkin terjadi. Sania Dingeli berharap timnya akan menjadi satu kesatuan yang kompak. Dia tidak akan membiarkan siapapun meremehkan dan mempertanyakan rekan satu timnya sejak awal. Sania Dingeli merenung selama 2 detik, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia berjalan ke depan para peserta pelatihan dan berkata, saya rasa semua orang sangat tertarik dengan orang misterius X di tim kami dan ingin tahu tentang identitas dan kekuatannya. Seperti orang lain, saya juga menantikan penampilannya di tim kami di masa depan. Jika kita berada di tim yang sama, maka selain menjadi pesaing, kita juga akan menjadi kawan yang berjuang bersama. Melihat para peserta pelatihan memandangnya dengan sungguh-sungguh, Sania Dingeli melanjutkan, jadi, saya harap semua orang tidak memiliki prasangka dan stereotip tentang rekan satu tim tertentu sejak awal. Tim kami memiliki pemain serba bisa yang pandai menyanyi dan menari, serta pemula yang baru saja memulai pelatihan mereka. Ini adalah fakta objektif. Setiap orang kini berdiri di garis awal yang sama dan harus menerima pilihan 5 mentor dan penonton. Sulit untuk mengatakan siapa yang tiba-tiba menjadi kuda hitam. Anda hanya perlu memberikan segalanya dan memberikan penampilan terbaik Anda agar penonton dapat melihat sikap dan kemajuan Anda. Sania Dingeli tidak membuat kata-katanya terlalu blak-blakan. Anak-anak muda ini masih belum mengetahui sisi kejam dari industri hiburan. Meskipun kekuatan adalah bagian penting dari industri ini, banyak faktor rumit lainnya yang menentukan nasib seseorang. Misalnya modal, popularitas, cara pemasaran, dan lain sebagainya. Industri hiburan adalah pameran kesombongan yang tidak ada. Dia hanya memberitahu para peserta pelatihan tentang hal ini untuk memberi mereka peringatan. Kekejaman dan kengerian industri hiburan secara bertahap akan terungkap kepada mereka dalam 2 bulan ke depan. Tidak ada gunanya bersekongkol satu sama lain.
Ia ingin mengingatkan mereka untuk memanfaatkan waktu untuk berkembang dan berkembang sehingga penonton dapat melihat sikap dan potensi mereka. Ini adalah variety show budidaya. Penonton belum tentu menyukai kontestan yang sudah sangat kuat. Ada pula yang lebih tertarik dengan pendatang baru atau merasa pendatang baru lebih berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, titik awal setiap orang adalah sama. Tidak perlu merasa superior atau meremehkan. Setelah Sania Dingeli selesai berbicara, para peserta pelatihan saling memandang. Banyak dari mereka yang memasang ekspresi bingung di wajah mereka, sementara banyak pula yang tenggelam dalam pikirannya. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Sania Dingeli, setidaknya penghinaan dan penghinaan semua orang terhadap mereka yang tidak sekuat mereka berkurang. Banyak orang menyadari 3 poin utama dalam kata-kata Sania Dingeli. Pertama, peserta pelatihan lain di sekitar seseorang juga merupakan rekan satu tim, dan mereka harus tampil bersama di masa depan. Tidaklah benar memperlakukan mereka sebagai pesaing. Kedua, yang terpenting adalah memamerkan kelebihan dan potensi seseorang di depan kamera dan membuat penonton tertarik padanya. Lagi pula, ada begitu banyak trainee yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Siapapun yang bisa menarik perhatian penonton terlebih dahulu akan mampu mengunggul Yolanda Lee lain terlebih dahulu. Ketiga, mereka yang tidak kuat juga bisa menjadi kuda hitam terakhir. Setelah Sania Dingeli selesai berbicara, dia melambai kepada para peserta pelatihan. Baiklah semuanya, tidak perlu terlalu berat hati. Anda sudah lebih beruntung dari banyak orang karena mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam program ini. Meski sebagian dari Anda tidak sempat tampil hingga akhir, membuat penonton mengingat nama Anda di acara ini tetap akan sangat membantu karir profesional Anda di masa depan. Semuanya tenang. Ayo pergi ke ruang pelatihan dulu. Grup festival akan mengumumkan tugas selanjutnya.